Kali ini saya menghadiri salah satu acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau. Nama acaranya adalah Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna. Acara dilaksanakan di Panggung Padan Liuk Burung. Peserta lomba ini terdiri dari warga yang mewakili desanya, dan ada juga peserta yang dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malinau, yaitu Politeknik Kabupaten Malinau. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat apa-apa saja produk inovatif yang diciptakan oleh para peserta lomba, terlebih dahulu kita mau tanya-tanya dulu nih ke panitia pelaksana kegiatan ini. Apa sih teknologi tepat guna itu dan tujuan dilaksanakannya lomba ini? Teknologi tepat guna itu adalah sebuah inovasi sederhana yang dibuat oleh inovator yang menciptakan sebuah alat melalui amati, tiru, dan modifikasi. Alat yang dibuat oleh inovator kita melalui teknologi tepat guna adalah alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam di desa. Ada beberapa alat yang sesuai dengan peruntukannya, terutama di Kabupaten Malinau mendukung 3 program, salah satu dari 3 program unggulan pemerintah daerah, yakni beras daerah. Jadi beberapa inovator kita membuat alat melalui amati tiru modifikasi tersebut, sehingga itu bermanfaat untuk menunjang produktivitas pertanian. Dengan harga yang terjangkau, material lokal bisa didapatkan, mudah dibuat, kemudian perawatannya tidak memerlukan biaya yang besar. Teknologi tepat guna di Kabupaten Malinau merupakan suatu yang sebenarnya bukan barang baru, tapi merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam di desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna di desa ini sudah berjalan cukup lama. Hanya terkadang beberapa inovator ini agak sedikit enggan untuk memulai inovasinya dari mana, sehingga dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong sebagai upaya pembinaan kepada inovator-inovator kita untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat, berinovasi, khususnya alat-alat yang sesederhana mungkin dalam upaya meningkatkan hasil pertanian mereka melalui teknologi tepat guna. Baik, pertama tujuan diadakan lomba yaitu menyeleksi lomba TTG di tingkat kabupaten dalam rangka lomba gelar di tingkat provinsi yang nantinya akan ke tingkat nasional. Kabupaten Malinau menyelenggarakan ini sebagai sebuah upaya menemukan inovator yang menurut kita cukup bagus, yang dinilai nanti dari 5 dewan juri. Yang pertama dari 2 dari pemerintah daerah yang membidangi teknologi tepat guna, kemudian dari akademisi, kemudian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dari pihak swasta yang mendukung upaya pembinaan dan pengembangan melalui Corporate Social Responsibility Perusahaan atau CSR, khususnya PTMA Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Kemudian ini adalah kita membangkitkan gairah masyarakat dalam berinovasi khususnya di teknologi tepat guna. Nah, itu tadi penjelasan dari panitia pelaksana ya, tentang apa itu teknologi tepat guna dan apa tujuan dari dilaksanakannya lomba ini. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja melihat produk-produk inovatif dari para peserta lomba. Yang kalau kita lihat hasil karya dari peserta lomba ini kebanyakan di bidang pertanian ya, alat-alat penunjang bagi para petani. Oke, kita mulai dari produk yang ini. Ini adalah mesin perontok biji jagung. Nah,
mesin ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita. Seperti tabungnya ini terbuat dari drum besi bekas. Kemudian di dalamnya untuk perontok biji jagungnya terbuat dari rantai besi, dan mesin penggeraknya mesin ketinting menggunakan bahan bakar bensin. Dari keterangan yang membuat mesin ini, mesin perontok biji jagung ini mampu memproduksi atau merontok biji jagung 300 sampai 400 kilo per jamnya. Dan bahan bakar yang digunakan juga tidak banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 liter. Kemudian mesin yang di sampingnya adalah mesin pencacah atau mesin pemotong. Nah, di sini ada contoh yang dipotongnya adalah batang pisang atau keladi, yaitu limbah dari pertanian ya. Biasanya kan batang pisang atau keladi itu tidak digunakan, dibuang begitu saja. Yang orang ambil pisang buahnya dan keladi cuma mengambil umbinya. Nah, di sini mesin pencacah ini bisa menghaluskan batang pisang atau batang keladi yang bisa digunakan untuk pakan ternak atau dijadikan pupuk. Selanjutnya ada mesin perontok padi, dan di sebelahnya mesin pemilah biji padi. Jadi nanti dengan mesin pengipas ini, padi yang ada isinya akan jatuh di sebelah kanan, dan padi yang kosong yang tidak ada isinya dan kotoran lainnya akan terkena kipas ke sebelah kiri. Kemudian produk inovatif selanjutnya yaitu mesin tetas telur. Jadi yang punya ternak yang ingin menetaskan telurnya, nah ini di Malinau sudah ada yang bisa membuat mesin tetas telur. Nah, kalau yang ini adalah alat untuk mendeteksi tingkat kesuburan tanah. Jadi semakin terang nyala lampunya, maka semakin bagus pula tingkat kesuburan tanahnya. Ya, kalau lampunya redup-redup berarti tanahnya kurang bagus. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah ramuan, hasil inovasi dari salah satu warga. Ramuan ini berfungsi sebagai pemikat serangga yang mengganggu buah ya, hasil perkebunan warga, para petani. Jadi nanti cara kerjanya, aroma pemikat ini akan diletakkan di alat ini. Kalau kita lihat botol bekas ya, dimodif sedemikian rupa, dijadikan alat perangkap. Jadi nanti serangganya masuk ke sini dan tidak bisa keluar dan mati. Kemudian yang ini adalah sebuah karya dari salah satu peserta. Beliau adalah Ketua RT 1 di Desa Wisata Pulau Sapi. Ini adalah lilin limbah dari pabrik batik yang ada di Desa Wisata Pulau Sapi. Limbah lilin tersebut dibentuk sedemikian rupa, diukir ya, ukiran Dayak ini. Nah, ini bisa dijadikan cenderamata atau oleh-oleh. Sebelumnya lilin-lilin bekas produksi batik ini biasanya dibuang, dan bahan lilin ini kan bahan yang tidak terurai. Nah, oleh Ketua RT 1 tersebut
dijadikan sedemikian rupa, dijadikan karya tangan, kerajinan tangan, dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang ini hasil karya dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Malinau. Alat ini adalah alat penjernih air ya, menggunakan mesin sedot air, dan di dalam tabung ini dimasukkan arang ya, arang kayu, bubuk arang. Jadi air yang kotor bisa tersaring dan jadi jernih. Nah, itu hasil karya dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Malinau. Kemudian ada lagi alat pertanian ini. Ini alat tanam padi. Ini sayangnya karena kita di panggung bukan di lapangan langsung, jadi terbatas alat-alat ini bisa dipraktekkan langsung. Kemudian ada pupuk juga. Dan yang ini alat pompa air menggunakan gaya gravitasi. Dan sayangnya juga ya, kita tidak bisa melihat cara kerjanya. Oke, itu tadi beberapa hasil karya dari para peserta lomba. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di sini, panitia mulai melakukan penilaian ya pada tiap-tiap produk hasil karya dari peserta. Itu tadi hasil liputan saya di acara Lomba Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah, dan harapannya semoga semakin banyak lagi inovator-inovator baru, bukan hanya di bidang pertanian tapi juga di bidang lainnya. Akhir kata, salam sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa di video-video liputan saya berikutnya.